Bab 127. Layang Sukma bergolak. Iya benar, Guru Cakra. Aku datang hendak mengambil nyawamu hari ini. Kau sudah terlalu lama berkeliaran di dunia ini, dan mencampuri urusan orang-orang muda di bawahmu. Bersiaplah, seru Surapati lantang. Luar biasa kemajuan, power, orang ini. Aura powernya bahkan luber hingga sekeliling sosoknya sekarang. Sungguh sukar dijajaki, batin Eyang Guru Cakra yang terkejut melihat sosok Surapati saat itu. Hups, biar, kletak, gelombang ledakan, power, Surapati pun terjadi, menghempas dahsyat di sekitar tebing layang Sukma. Menggetarkan dinding-dinding tebing dengan suara bergemeletak hebat. Tebing layang Sukma bagai hendak runtuh. Luar biasa, power, Surapati saat ini. Eyang Guru Cakra segera merasakan desakan luar biasa dari gelombang energi Surapati, yang keluar menghempas ke segala arah itu. Luar biasa, ini berkali-kali lipat dari powernya saat itu, gumam batin Eyang Guru Cakra. Hioh, biar, geletak, Eyang Guru Cakra juga ledakan powernya dalam keadaan melayang di tengah jurang tebing, berhadapan dengan Surapati dengan aura sayap hitamnya yang juga melayang. Gelombang energi powernya balas mendesak gelombang energi Surapati. Akibat dari benturan hempasan gelombang energi keduanya mengakibatkan dinding tebing layang Sukma makin bergetar, bahkan mulai terjadi luruhan batu-batuan tebing ke dasar jurang. Tebing layang Sukma bagai dilanda gelombang gempa beruntun. Padahal pertarungan belum lagi dimulai. Dahsyat! Awan! Eyang Guru Cakra berseru memanggil. Splash! Seketika segumpal awan melesat turun dari langit dan berhenti di bawah kaki Eyang Guru Cakra. Hahaha, Guru Cakra, aku hanya akan menyerang dengan 2 jurus ajianku. Terimalah ajian pertamaku, Raja Wali Bentur Bumi, tingkat pamungkas. Seru Surapati. Hups, biarsh. Seketika sosok Surapati diselubungi api hitam yang berkobar bak api neraka, kedua telapak tangannya membentuk cakar seekor Raja Wali. Kian lama selubung api hitam berkobar yang menyelimuti Surapati bertambah besar dan membesar. Hawa panas luar biasa menebar di sekitar tebing layang Sukma. Tampak batuan tebing di sekitar area pertarungan mereka, yang melayang di tengah tebing layang Sukma berubah warna menghitam dan berbunyi meletak-letak seketika saking panasnya. Gila! Hush! BYAARRSH. Eyang Guru Cakra segera siapkan ajian, pijar langit bumi, tingkat pamungkasnya. Dia tak mau berlaku ayal, menghadapi power luar biasa Surapati yang tak bisa diukurnya lagi itu. Seketika sosok Eyang Guru Cakra diselubungi cahaya putih berkilau kemerahan, bagai perpaduan antara cahaya matahari dan merahnya magma membara. Sosok Eyang Guru Cakra bagai lenyap, di dalam selubung cahaya putih kemerahan yang menyilaukan itu. Hiyah! Ush! Surapati hantamkan kedua cakar hitamnya ke arah Eyang Guru Cakra. Gulungan bola api raksasa hitam pekat berkobar menggelinding cepat ke arah Eyang Guru Cakra. Bunyi bergemeretakan mengiringi laju bola api hitam raksasa itu. Nampak 2 cakar hitam Raja Wali melesat di belakang bola api raksasa itu, dan itulah inti pukulan, Raja Wali Bentur Bumi, yang sesungguhnya. Hiyah! Us! Eyang Guru Cakra balas hantamkan kedua kepalan tangannya ke arah bola api hitam raksasa yang menderu ke arahnya. Sebuah gelombang cahaya putih kemerahan membersit cepat dan membesar melabrak ke arah bola hitam berkobar yang dilepaskan Surapati. Nampak 2 buah cahaya kepalan tangan berwarna putih menyilaukan dan merah membara, di balik cahaya yang membesar melabrak bola api hitam raksasa yang dilontarkan Surapati. Itulah inti pukulan, pijar langit bumi, yang sudah pada puncaknya. Jedar, ledakan dahsyat bukan olah-olah bergetar dan bergema dahsyat, hampir seluruh wilayah gunung layang Sukma berguncang bak dilanda gempa hebat. Seluruh satwa di hutan pegunungan terkejut dan melesat berlarian ke kaki gunung, penduduk di sekitar gunung layang Sukma juga dilanda kepanikan hebat. Gempa, awas, gunung mau meletus, biung. Semuanya, turun ke kaki gunung. Demikianlah kepanikan melanda penduduk serta satwa di wilayah gunung layang Sukma hari itu. Getaran bumi yang dahsyat bagai mengayun-ayun bumi di sekitar mereka semua. Asap hitam kobaran api nampak membumbung tinggi di atas gunung, hal yang disangka oleh penduduk adalah asap kebun dan gunung layang Sukma. Padahal itu adalah pecah dan menebarnya bola api hitam raksasa yang dilepaskan Surapati. Haks! Ush! Eyang Guru Cakra terhempas melayang, dia muntahkan segumpal darah segar dari mulutnya.
Beruntung awan yang dikendarainya membawanya naik ke angkasa, hingga dirinya tak membentur dinding tebing layang sukma. Huks, slap, slap, Surapati terbatuk dan memercikkan sedikit darah dari mulutnya, aura sayap hitamnya mengepak cepat melayang mengikuti sosok Eyang Guru Cakra. Bedebah, power orang tua ini luar biasa juga rupanya. Batin Surapati memaki. Dia baru mengerahkan 3/4 dari powernya pada pukulannya tadi, dan kini dia takkan sungkan mengerahkan seluruh power 300 tahun warisan Eyang Salsapala. Sementara kini nampak dengan jelas kondisi tebing layang sukma, yang ternyata telah luruh dari atas tebing ke bawah. Hingga kini tebing layang sukma terlihat semakin tinggi, karena ambrolnya pijakan di atas tebing itu. Dahsyat dan mengerikan sekali dampak benturan kedua pukulan sakti itu, hingga sanggup mengubah fenomena tebing secara keseluruhan. Raja Wali Api, seru Surapati keras, seraya angkat tapak tangan kanannya ke angkasa. Blas, taf. Seketika dari langit meluncur cahaya hitam kemerahan, melesat cepat sekali menuju tangan Surapati yang terkembang. Sebilah pedang beraura hitam pekat kemerahan kini tergenggam di tangan Surapati. Pepedang Raja Wali Api, seru gugup Eyang Guru Cakra, saat mengetahui benda yang tergenggam di tangan Surapati. Hatinya bergetar cemas seketika, melihat kemunculan pedang terkutuk itu. Dia bukan takut akan kematian dirinya, namun dia lebih mengkhawatirkan bencana yang akan timbul, setelah pedang legenda terkutuk itu muncul kembali di dunia persilatan. Iya, dia telah mendengar kisah, pedang terkutuk, itu dari gurunya dulu sekali. Ah, takdir, takdir, desah batinnya, kembali Eyang Guru Cakra berhasil menguasai suasana batinnya. Dia pasrahkan semuanya pada kehendak yang maha kuasa. Hahaha, kenapa Guru Cakra? Kau takut dengan pedang Raja Wali Api ini? Tawa membahana Surapati menggetarkan angkasa, dia bertanya dengan wajah mengejek pada Eyang Guru Cakra. Tak perlu jumawa hei murid Resi Mahapala. Di atas langit pastilah ada langit menaunginya, agak kesal juga Eyang Guru Cakra, menyaksikan kepongahan Surapati. Apa? Kau tahu aku murid Resi Mahapala. Kau harus benar-benar mati sekarang. Bersiaplah menerima aji pamungkasku, selaksa sayap neraka, Guru Cakra. Seru terkejut sekaligus murka Surapati. Mengetahui Eyang Guru Cakra bahkan mengenali jelas siapa dirinya sebagai murid Resi Mahapala, hal yang bisa menggagalkan rencananya memfitnah dan merusak nama baik Elang. Hups, SRANKHSS. GLEGARRHSS. Cuaca di atas langit Gunung Layang Sukma berubah ekstrim seketika, saat pedang Raja Wali Api tercabut dari sarungnya. Halilintar menggelegar dahsyat membelah langit, awan seketika berwarna merah menyala dengan kobaran api hitam mengelilinginya. Mata pedang Raja Wali Api berwarna merah terang sekali menyilaukan mata. Hawa super panas menebar hingga radius yang sangat jauh. Demi Hyang Widi, telatah Kalpataru akan segera dilanda bencana tak lama lagi. Seru batin Eyang Guru Cakra, fenomena mengerikan yang terhampar di depan matanya itu, sangat persis dengan apa yang digambarkan oleh sang gurunya dulu. Awan akan berubah merah dikelilingi kobaran api hitam, saat pedang terkutuk itu terhunus cakra, demikian ucapan sang guru yang terngiang dalam ingatannya. Wersh, slah, wesh, set, wersh. Surapati nampak mulai memainkan pedang terkutuknya. Tiap sambarannya menimbulkan gelombang kobaran api hitam yang tak tertahankan panasnya. Semakin lama gerakan jurus pedangnya semakin cepat, kobaran api hitam neraka kini telah menyelubungi total sosok Surapati. Dirinya bagai berada di tengah gumpalan api hitam yang berkobar-kobar mengerikan. Tak ada jalan lain ajian, langit pecah bumi bergolak, tingkat pamungkas harus kukerahkan, batin Eyang Guru Cakra, seraya menghela nafas tajam. Bab 128. Gugurnya Sang Guru. Hups, biarset, blams, krets. Eyang Guru Cakra berseru keras meledakkan seluruh powernya. Bumi di lereng layang Sukma seketika bergejolak dan bergelombang berikut sungai-sungai dan mata air yang mengalir di lereng gunung. Hioh, Blankhes, Spratzeh, Wers. Kini langit di atas sosoknya bagai pecah terbelah, gumpalan awan-awan merah di atas sosoknya berubah kelabu, lalu turun dengan cepat masuk dalam pusaran badai angin dahsyat yang tercipta. Sosok Guru Cakra tak nampak lagi kini diselubungi awan gelap kelabu yang berputar. Belum cukup sampai di situ, tiba-tiba lereng gunung layang Sukma memancarkan luapan magma berwarna merah membara bak air mancur,
yang langsung naik dan masuk dalam pusaran badai gelap yang menyelubungi Eyang Guru Cakra. Pusaran badai yang menyelubungi sosok Eyang Guru Cakra pun perlahan sirna bagai terserap ke dalam tubuh Eyang Guru Cakra. Kini nampak jelas sosok Guru Cakra yang telah berubah menjadi sosok cahaya berwarna merah menyala terang sekali. Ajian, langit pecah bumi bergolak, telah manjing dalam dirinya. Sosoknya melayang dengan sepenuhnya siaga membalas serangan Surapati. Hioh, Ungs, Blarzetteteh. Dengan sebuah teriakan keras, Surapati tebaskan pedang Raja Wali Api dari dalam gumpalan kobaran api hitam yang menyelubungi sosoknya. Dengung suara tebasan pedang Raja Wali Api meraung dahsyat, memecah gumpalan selubung kobaran api hitam menjadi ratusan lebih wujud sayap-sayap api yang berkobar hitam pekat berkeredepan cahaya merah. Ratusan sayap api hitam yang berkeredepan merah bak sayap api neraka itu melesat cepat menuju satu target, Eyang Guru Cakra. Dari kejauhan saja Eyang Guru Cakra sudah merasakan hawa super panas sedang melesat menuju ke arahnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Cahaya merah sangat terang melesat bak lautan magma bercampur cahaya putih menyilaukan di pusat pukulan. Ajian, langit pecah bumi bergolak, bagai lepas dari busurnya hari itu, memapaki ratusan sayap api neraka yang berkeredepan merah menggigitkan. Kabloomsyah. Langit di atas gunung layang sukma bagai pecah dan menghitam seketika. Gelap menyelimuti, suasana di wilayah gunung layang sukma bagai berubah menjadi malam seketika. Bahkan melebihi pekatnya malam. Guncangan di wilayah gunung layang sukma menyebabkan bumi bergoyang keras, hawa panas bukan main menekan ke bawah. Tanaman dan pepohonan bahkan mati seketika, sungai dan mata air mendidih dalam panas yang melebihi api. Tak terhitung satwa hutan pegunungan layang sukma, yang mati dalam keadaan hangus mengenaskan. Entah berapa pula jumlah manusia yang ikut menjadi korban karenanya, sungguh sebuah tragedi menyedihkan, tengah melanda wilayah itu. Gila dan dahsyat luar biasa sekali dampak benturan kedua pukulan pamungkas tokoh sakti itu, di wilayah Gunung Layang Sukma dan sekitarnya. Sementara di langit yang hitam pekat kemerahan dengan hawa panas menggila disertai badai angin api hitam kemerahan. Nampak sosok Surapati tetap tegak melayang seraya memegang pedang Raja Wali Api yang menyala merah berkilauan, bak lampu mercusuar di tengah badai kegelapan. Biarsh! Sosok Eyang Guru Cakra ambiar menjadi debu dan luruh bersama badai angin panas menggila. Satu tokoh sepuh luar biasa telah gugur dalam menegakkan dharmanya. Selamat jalan Eyang Guru Cakra. ****. 5 hari kemudian. Kabar tentang kematian Eyang Guru Cakra telah menyebar ke seantero telatah Kalpataru. Menjadi topik pembicaraan panas hingga ke tingkat istana sekalipun. Tak heran karena bisa dikatakan Eyang Guru Cakra adalah tokoh nomor 1 di telatah Kalpataru saat itu. Batara bahkan bukan orang pertama yang mengetahui kabar tentang kematian gurunya itu, karena yang membawa kabar kematian Eyang Guru Cakra adalah seorang pemburu. Dia kebetulan tengah berburu, saat pertarungan dahsyat Eyang Guru Cakra dan sosok tak dikenalnya terjadi di angkasa. Dia melihat detik-detik sebelum sosok Eyang Guru Cakra lebur menjadi debu di angkasa, akibat terpaan beberapa sayap api neraka yang menghajar sosok sepuh itu dari berbagai arah. Bukan main rasa sesal mendera hati Batara, saat mendengar kabar kematian Eyang gurunya itu. Dia segera menuju ke kediaman sang guru yang sudah lenyap, akibat longsornya tebing layang sukma. Akhirnya Batara hanya bisa berlutut di tepi tebing itu selama 3 hari 3 malam. Sementara Eyang Wilapasara yang mendengar kabar itu sesungguhnya sudah merasakan firasat buruk terhadap ucapan sahabatnya itu, di akhir pembicaraan mereka dengan Aji, lintas batin terakhir kali. Sebelum akhirnya Eyang Guru Cakra tewas di hari itu juga. Namun pada tataran sepuh seperti Eyang Wilapasara, kematian bukanlah hal yang patut ditangisi. Eyang Wilapasara justru melihat sahabatnya itu gugur sesaat setelah melakukan dharmanya. Mengungkap sosok di balik fitnah atas diri elang padanya. Dan kini hanya Eyang Wilapasara lah, satu-satunya orang yang bisa mengetahui sosok pelaku fitnah atas diri elang. Siang itu Elang dan Prasti telah berada di pinggiran wilayah kerajaan Kalpataru, mengingat waktu pertemuan para pendekar yang tinggal 2 hari lagi dilaksanakan di alun-alun kerajaan Kalpataru. Sebelumnya berhari-hari mereka menjelajahi wilayah di sekitar Danau Kalayan dan sekitar persimpangan di lereng pegunungan Kripak. Namun hasilnya nihil, mereka tak melihat satu sosok pun orang berbaju kuning yang dilihat oleh Prasti membawa gulungan lontar berisi daftar pendekar itu.
Akhirnya mereka pun berjalan santai hingga sampai di pinggiran wilayah Kalpataru itu. Prasti, lebih baik kita cari rumah makan dulu yuk. Perutku udah miring nih, ajak Elang seraya melirik ke arah perutnya. Hihihi, hayuk Mas Yoga, kebetulan Prasti juga sudah lama tidak minum wedang jahe panas, sahut Prasti seraya tertawa geli. Entah kenapa setiap Elang merasa lapar dia selalu tertawa geli, melihat ekspresi pemuda itu yang nampak berubah memelas. Akhirnya mereka melihat sebuah rumah makan yang tak begitu ramai, mungkin karena hari sudah menjelang sore saat itu dan sudah melewati waktu makan siang. Elang dan Prasti langsung memilih meja di bagian sudut belakang, agar mereka bisa melihat semua pengunjung yang akan datang ke rumah makan itu. Maklumlah mereka sedang dalam masa penyamaran saat itu, sehingga mereka selalu bertindak hati-hati dan penuh pertimbangan agar penyamaran mereka tak terpenol engkar. Dan benar saja, di dinding rumah makan itu terpampang dua lukisan. Elang dan Prasti segera mengenali wajah itu sebagai wajah Elang dan wajah dirinya. Hanya bedanya jika di bawah lukisan wajah Elang ditulis dicari hidup atau mati, maka di bawah gambar dirinya hanya tertulis dicari hidup-hidup. Namun intinya, mereka berdua adalah buronan kerajaan yang sedang dicari. Elang dan Prasti sedang asik menikmati makan dan minuman mereka, saat sekelompok orang datang ke rumah makan itu. Sepertinya mereka adalah kumpulan pendekar, yang juga ingin datang ke acara pertemuan di alun-alun kerajaan Kalpataru. Namun Elang segera mengingat dua sosok pemuda di antara kelima orang yang masuk itu. Sosok itu adalah Panji dan Dirga, dua putra Kirandujati dari perguruan Raja Wali Emas. Kirandujati sendiri tak nampak dalam rombongan itu. Dan ketiga orang lainnya yang tak dikenali Elang adalah para orang-orang kepercayaan Kirandujati. Mereka adalah Ki Tombak Geni, Ki Malagara dan Ki Blakasuta. Lihat gambar penjahat kelamin itu sungguh membuatku hilang nafsu makan. Seru Panji yang nampak kesal dan marah, saat melihat gambar lukisan Elang di dinding rumah makan itu. Bab 129. Insiden tak terduga. Semoga saja dia cepat tertangkap dan dihukum mati saja. Perbuatannya sungguh mencemarkan nama baik pendekar di telatah Kalpataru ini. Sahut Dirga menimpali ucapan kakaknya. Elang dan Prasti yang terbiasa mendengar makian dan cacian atas diri mereka hanya duduk tenang saja, mereka sama sekali tak terpengaruh oleh makian dua putra Kirandujati itu. Tak berapa rumah makan itu kembali ketambahan dua orang pengunjung, nampak seorang sepuh tua berbaju hitam dan berikat kepala batik coklat datang bersama seorang perempuan muda cukup cantik yang bersolek mencolok. Elang dan Prasti segera mengenali mereka berdua sebagai Ki Sardu Jagat dan Nyai Sekarwati. Dua sosok yang ikut memperebutkan batu mustika hijau di Telaga Wangi Pandan di wilayah Sabah, bab 58. Sang Naga Hijau. Seketika mata genit Nyai Sekarwati langsung tertuju ke arah Panji dan Dirga, yang kala itu telah duduk di meja bagian tengah rumah makan itu. Sementara Ki Sardu Jagat yang telah maklum akan kebiasaan istri, kumpul kebonya itu hanya diam saja, dia sama sekali tak nampak cemburu ataupun risih dengan kebiasaan Nyai Sekarwati itu. Sementara Panji dan Dirga yang ditatap dengan tak senonoh itu hanya memalingkan wajah mereka, dengan mimik wajah tak senang terhadap tatapan jorok Nyai Sekarwati. Mau pesan apa tuan? Tanya seorang pelayan rumah makan ramah pada Ki Sardu Jagat. Kami pesan 2 gurame perjaka bakar yang segar dan banyak dagingnya ya, Ki Sardu Jagat yang ditanya, tapi malah Nyai Sekarwati yang menyahuti pelayan itu. Pandang matanya tak lepas dari Panji dan Dirga yang memang nampak muda dan gagah itu. Dengan pengalamannya Nyai Sekarwati langsung mengetahui, bahwa kedua pemuda gagah itu masih bujangan. Hehe. Maaf mbak, saya tak pernah mendengar ada gurame perjaka. Semua ikan gurame di sini segar-segar Bayu, seru sang pelayan terkejut, gugup dia berkata dengan tatapan tak mengerti ke arah Nyai Sekarwati. Karuan Panji dan Dirga yang mendengar permintaan Nyai Sekarwati pada sang pelayan langsung menoleh sengit ke arah Nyai Sekarwati. Pandangan mereka penuh rasa kebencian dan jijik ke arah wanita muda yang sesungguhnya nampak cantik, namun menurut mereka bersolek terlalu mencolok. Mereka bisa meraba bahwa wanita pesolek itu sedang mencoba menarik perhatian mereka, namun dengan cara yang menurut mereka sangat mempermalukan mereka. Melihat Panji dan Dirga yang menatap penuh kebencian ke arah dirinya, gairah Nyai Sekarwati terhadap kedua pemuda itu malah semakin menjadi. Dia merasa andai terjadi keributan pun dia tak perlu cemas, karena ada suaminya yang siap membantunya setiap saat.
Dasar pelayan bodoh tak mengerti kesukaan pembeli. Maksudku, aku pesan 2 gurame perjaka segar seperti 2 pemuda di meja itu. Bawakan dia ke sini untukku, seru Nyai Sekarwati pada sang pelayan. Apa? Mereka. Kejut sang pelayan bukan olah-olah, dia berseru seraya menunjuk dengan telunjuk bergetar ke arah Panji dan Dirga. Sementara wajah polosnya menatap bingung ke arah Nyai Sekarwati. Brak, meledak sudah amarah Panji dan Dirga. Panji menggebrak meja seraya berdiri, disusul oleh Dirga yang juga berdiri menatap tajam ke arah Nyai Sekarwati. Hei, wanita tak tahu malu, apa maksudmu melecehkan kami? Teriak Panji, seraya menunjuk ke arah muka Nyai Sekarwati. Sepasang matanya berkilat tajam dipenuhi amarah. Hihihi, aku suka yang galak begini suamiku. Biasanya yang galak-galak begini tahan lama. Hihihi, seru Nyai Sekarwati pada suaminya, seraya tertawa mengikik kesenangan. Dia seolah tak peduli dengan kemarahan Panji dan Dirga. Merasa kemarahan mereka dikacangin, Panji dan Dirga segera melesat keluar dari rumah makan itu. Slap, slap, hei, wanita pesolek, siapapun dirimu keluarlah. Kita selesaikan urusan kita di luar. Teriak lantang Panji, dia merasa yakin wanita pesolek itu juga seorang pendekar. Karenanya dia menantangnya bertarung di luar rumah makan. Suamiku sayang, kau ladenilah mereka berdua. Buat mereka pingsan saja atau tertotok lemas, aku ingin bersenang-senang dengan mereka berdua malam ini, ucap Nyai Sekarwati merajuk, seraya menggoyang-goyangkan lengan Ki Sardu Jagat. Kau ini, kalau sudah punya mau pasti begini. Menyusahkan saja, seru Ki Sardu Jagat menggerutu. Namun tetap saja akhirnya dia beranjak dari kursinya dan melangkah santai keluar, menghampiri Panji dan Dirga yang telah menunggu di luar. Sementara ketiga orang yang datang bersama Panji dan Dirga tak bisa tinggal diam. Mereka melihat langkah Ki Sardu Jagat saat dia melangkah keluar, dan mereka terkejut mendapati kaki Ki Sardu Jagat bagai tak menapak di tanah. Gawat, desis tajam seorang di antara mereka. Set, set, set. Tanpa komando ketiga orang itu berkelebat cepat, menyusul kedua tuan muda mereka di luar rumah makan. Mas Yoga, perlukah kita ikut masuk dalam urusan mereka? Bisik Prasti pada Elang. Kita lihat situasi saja Prasti, sahut Elang pelan. Elang tetap duduk tenang seraya menikmati wedang jahenya, namun matanya tajam mengawasi keenam orang di luar yang sepertinya akan bertarung. Hei kakek tua, kami tak ada urusan denganmu. Kami punya urusan dengan wanita pesolek itu. Seru Panji geram. Apa, kau bilang aku tak ada urusan dengan wanita itu? Wanita cantik itu adalah istriku. Kalian menantangnya sama saja kalian menantangku. Seru Ki Sardu Jagat dengan mata membelalak tajam mencorong. Baiklah, aku takkan sungkan padamu kakek tua. Serangkes. Seru Panji seraya bersiap menyerang Ki Sardu Jagat. Secepat kilat sebuah golok sedang telah berada di tangan Panji. Keredepan cahaya putih mengkilap langsung berkelebatan, saat Panji mainkan jurus golok Raja Walinya. Halah, majulah kau bocah bau pesing. Sentak Ki Sardu Jagat sebal. Kalau tak ingat pesan Nyai Sekarwati untuk sekedar membuat pingsan kedua pemuda itu, ingin rasanya dia langsung menggeprak kepala Panji yang dinilainya tengil dan banyak gaya itu. Hati-hati tuan muda, seru ketiga orang kepercayaan Ki Randu Jati was-was. Kakek tua berdebah. Hiat, wuks. Wush! Panji langsung keluarkan jurus golok, Raja Wali mencengkram bukit, salah satu jurus golok level menengah ilmu, golok Raja Walinya, untuk menjajaki kemampuan si kakek tua itu. Gerakan goloknya menderu mengeluarkan angin tajam ke arah leher dan pinggang Ki Sardu Jagat. Tik, tik, hanya dengan 2 buah sentilan telunjuknya, Ki Sardu Jagat telah mematahkan serangan cepat dan cukup dahsyat dari Panji. Dia melakukannya tanpa menggeser kuda-kudanya sama sekali. Ahas, set, Panji berseru kaget, saat lawannya itu bisa mematahkan serangannya hanya dengan 2 buah sentilan jarinya. Namun yang lebih mengejutkannya adalah, getaran tenaga dalam dari sentilan si kakek itu mampu membuat kedua tangannya bergetar kesemutan. Pegangannya pada gagang golok terasa panas, hampir saja dia melepaskan goloknya itu. Segera dia melesat mundur ke belakang. Hah! Dirga dan ketiga orang pembantu kepercayaan ayahnya ikut tersentak kaget, melihat sentilan Ki Sardu Jagat bisa menghalau serangan Panji begitu saja dengan mudahnya. Mereka pun maklum bahwa kakek tua itu berada pada level yang jauh di atas Panji, bahkan level mereka semua.
Sudahlah. Kalian berdua yang muda menyerah saja dan layani hasrat istriku. Sedangkan kalian bertiga menggelindinglah dari sini. Seru Kisardu Jagat, yang malas berlama-lama dengan lawan yang jauh dari levelnya itu. Bab 130. Pertemuan Akbar Pendekar. Kakek tua sombong. Hioh. Wes. Dirga berteriak marah, seraya melesat tebaskan goloknya dalam jurus, Raja Wali memapas ombak. Golok menebas ke arah leher Kisardu Jagat dengan cepat, angin dingin menderu menandakan Dirga mengerahkan tenaga dalamnya dalam serangan itu. Set, wes, set, ush, set, ush. Ketiga orang kepercayaan Kirandu Jati juga tak mau ketinggalan ikut menyerang. Ketiganya menyerang dengan aneka jurus mereka masing-masing. Karena mereka memang bukan murid Kirandu Jati, tetapi mereka adalah orang-orang yang mengabdi karena pernah ditaklukkan oleh Kirandu Jati. Ki Tombak Geni menyerang ke arah dada dengan pukulan, tombak apinya, Ki Blakasuta menyerang ke arah kepala dengan tendangan geledeknya, dan Ki Malagara menyerang ke arah pinggang dengan pukulan lembu saketinya. Melihat 4 buah serangan mengarah pada dirinya, Kisardu Jagat hanya tersenyum mengejek. Bagus, majulah semua biar cepat selesai. Hioh, biarsh. Kisardu Jagat berkata, seraya berseru keras ledakkan gelombang energinya. Seketika gelombang dahsyat energi Kisardu Jagat pecah dan menghempas ke sekitarnya. Asek, arges, asek, aks. Dirga dan ketiga orang kepercayaan ayahnya seketika terhuyung mundur, akibat terpaan gelombang ledakan energi Kisardu Jagat. Serangan mereka semua berantakan dan meleset dari targetnya. Ya, power mereka semua digabung jadi satu pun sepertinya belum cukup, untuk mengimbangi power Kisardu Jagat. Karena tingkatan pengalaman Kisardu Jagat adalah seangkatan, dengan sepuh seperti Eyang Wilapasara. Hahaha, baiklah kalau kalian yang bertiga cari mati, akan kukirim segera kalian ke alam sana. Kisardu Jagat tertawa merendahkan, seraya menunjuk ke arah ketiga orang kepercayaan Kirandu Jati. Ajian, tapak bayang, segera disiapkannya, dia marah karena acara makannya jadi terganggu dengan permintaan istrinya itu. Karenanya dia hendak melampiaskan kekesalan hatinya, dengan menghabisi ketiga orang yang tak masuk daftar pesanan istrinya itu. Hioh, biarsh. Kisardu Jagat berseru lantang, kedua telapak tangannya seketika berubah menjadi puluhan jumlahnya. Selimut cahaya kebiruan menyelimuti sosoknya. Ia, Kisardu Jagat dalam kekesalannya mengerahkan setengah powernya. Hal yang terlalu berlebihan untuk lawan kelas Tri seperti ketiga orang itu. Itu karena memang dia hendak menghabisi ketiga lawannya tanpa ampun. Melihat hal itu Elang menjadi terkejut akan niat keji Kisardu Jagat, dia sudah membaca bahwa Kisardu Jagat hendak menghabisi ketiga orang kepercayaan Kirandu Jati itu. Prasti, tinggalkan 2 keping perak di meja. Rasanya aku terpaksa masuk dalam urusan mereka, kau tunggulah aku di pinggir arena. Selesai urusan kita cepat tinggalkan tempat ini, ucap Elang tenang. Hiat, ush. Ketiga orang kepercayaan Kirandu Jati menyerang serentak ke arah Kisardu Jagat. Mereka sama sekali tak gentar dengan kematian, untuk membela kedua putra tuan mereka. Hioh, ursh. Kisardu Jagat lesatkan hujan cahaya biru, tapak bayangannya, kerah ketiga orang yang tengah melesat ke arahnya itu. Slap, ush. Blar GGHSS. Elang melesat secepat kilat, dia sempat menotok lemas Nyai Sekarwati, seraya terus melesat dan memapaki pukulan, tapak bayangan, milik Kisardu Jagat. Tepat sesaat sebelum, tapak bayangan, itu menghajar ketiga orang kepercayaan Kirandu Jati. Semua itu dilakukan Elang hanya dalam satu lesatan saja. Edan. Wow, Mas Yoga, luar biasa sekali kecepatanmu. Seru kagum batin Prasti. Dia juga memiliki kecepatan yang jarang tandingannya, namun melihat daya lesat Elang barusan, dirinya merasa jauh sekali tertinggal. Sementara ledakan benturan energi yang terjadi antara Elang dan Kisardu Jagat, mengakibatkan udara di sekitar arena pertarungan pecah menghempas ke segala arah. Ketiga orang Kirandu Jati kembali terhempas lalu terbanting keras di tanah, akibat diterpa pecahan gelombang power pukulan Kisardu Jagat dan Elang di antara mereka. Bruk, hooks. Ketiganya langsung memuntahkan darah segar, setelah terbanting ke tanah. Namun jiwa mereka terselamatkan, mereka sadar jika serangan tadi diteruskan niscaya mereka sudah tewas saat itu juga. Mereka semua termasuk Panji dan Dirga langsung menatap ke arah penolong mereka, yang memakai caping aneh namun nampak bagus dan unik itu.
Hoax. Kisardu jagat terbatuk darah dan terhuyung mundur 5 langkah, seraya memegangi dadanya yang terasa sesak bukan main itu. Dia langsung menatap tajam sesosok tubuh bercaping aneh di hadapannya. Hatinya tergetar seketika, saat menatap sepasang mata merah mencorong bak naga penuh ancaman dari sosok bercaping itu. Hati Kisardu jagat segera berbisik untuk mundur. Dia bisa merasakan, power, luar biasa masih belum sepenuhnya dikerahkan sosok bercaping aneh itu dalam benturan pukulan mereka tadi. Bedebah. Beruntung aku masih ada urusan hari ini. Kalau tidak, kuhabisi kau sekarang juga. Slap. Usai berseru menutupi kegentarannya, Kisardu jagat langsung melesat ke dalam rumah makan. Taf. Slap. Kisardu jagat menyambar tubuh Nyai Sekarwati lalu melesat lenyap. Kabur. Slap, slap, elang segera melesat lenyap diikuti oleh Prasti yang membayangi di belakangnya. Ah, sungguh luar biasa kemampuan orang bercaping aneh itu. Seru Panji kagum. Matanya tak lepas memandang ke arah lenyapnya sosok bercaping yang menolong mereka. Begitu banyak, naga dan harimau, yang tersembunyi di telatah Kalpataru ini sebenarnya. Data pendekar di daun lontar itu tak bisa dijadikan patokan Tuan Muda, ujar Ki Tombak Geni menanggapi ucapan Panji. Paman benar, sayang sekali kita belum sempat mengucapkan terima kasih pada pendekar bercaping aneh itu, ujar Dirga penuh rasa sesal. Asteris. 2 hari kemudian, sejak semalam hingga pagi itu, alun-alun istana kerajaan Kalpataru tampak meriah dipenuhi umbul-umbul serta panji-panji, yang telah ditancapkan mengelilingi alun-alun kerajaan. Seperti lazimnya keramaian, tak lengkap rasanya tanpa disertai adanya para pedagang yang menjajakan barang dagangannya di sekeliling alun-alun kerajaan itu. Wajah-wajah penuh kegembiraan dan keceriaan mewarnai para pengunjung di sekitar alun-alun istana, sebagian besar dari mereka adalah para pendekar yang datang dari segenap wilayah di telatah Kalpataru. Tentu jumlah mereka mencapai ribuan orang, itu pun pastinya tak semua bisa hadir pada pertemuan itu. Namun bisa dikatakan 3/4 dari para pendekar telatah Kalpataru telah hadir di alun-alun istana kerajaan Kalpataru saat itu, yang memang sangat luas dan sanggup menampung hingga puluhan ribu orang itu. Para pendekar itu kini telah berbaris melingkar di alun-alun istana. Mereka berbaris berdasarkan panji-panji serta umbul-umbul yang sudah dipasang, untuk menandai tempat mereka berdasarkan wilayah asal pendekar itu masing-masing. Umbul-umbul itu bertuliskan nama 6 wilayah kerajaan, mulai dari Kalpataru sebagai pusat, Pangkah, Saba, Daka, Marapat dan Galuga. Barisan melingkar para pendekar itu, secara otomatis membentuk sebuah arena kosong berbentuk lingkaran pula di tengah-tengah barisan melingkar itu. Suasana alun-alun nampak riuh rendah bergemuruh dengan segala percakapan para pendekar di dalam barisan, serta seruan-seruan panggilan dan sapaan antar sesama rekan pendekar yang berjauhan di dalamnya. Ya, pertemuan akbar para pendekar ini bagaikan sebuah ajang reuni, bagi para pendekar beda wilayah yang lama tak saling bertemu. Segala kerinduan, kegembiraan dan keharuan bagai melengkapi suasana meriah dalam acara pertemuan para pendekar itu. Dan di suatu warung makan tak jauh dengan batas lingkaran barisan para pendekar itu, nampak 2 sosok bercaping asik menikmati sarapan mereka pagi itu. Siapa lagi mereka kalau bukan Elang dan Prasti? Prasti, apakah menurutmu Eyang Wilapasara akan hadir dalam acara ini? Tanya Elang. Entahlah Mas Yoga, Eyang Guru biasanya akan melihat tingkat kepentingan dari acara yang digelar. Jika dirasa sangat penting, Eyang Guru pasti akan hadir, walau kehadirannya mungkin tak terlihat oleh kebanyakan orang, sahut Prasti menjelaskan. Bersambung.